Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan ya. Ketemu lagi sama Budin kali ini dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengawetan bahan pangan nabati dan hewani. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, agar semua yang kita lakukan hari ini diberikan keberkahan, kelancaran, dan juga kemudahan dalam menangkap materi kali ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, tetap semangat ya dalam menerima pembelajaran. Anak-anak, ya, sesuai yang tadi sudah Ibu katakan, kita hari ini akan mempelajari materi tentang pengawetan bahan pangan nabati dan hewani. Ya, biar lebih jelas, kamu mungkin bisa sekalian mengambil modul dan juga buku catatan untuk menyimak materi kali ini. Ya, oke. Sebelum masuk ke materi inti, kita cari tahu dulu KD-nya itu tentang apa sih? Ya, kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, kita akan menganalisis teknik pengawetan makanan dari bahan pangan nabati dan hewani. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, kalian dituntut untuk dapat menganalisis teknik pengawetan makanan dari bahan pangan nabati dan hewani dengan benar. Ya, sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari kali ini, ya, jadi nanti materinya ada 3 bagian, yaitu materi tentang pengawetan, kemudian materi tentang faktor penyebab pembusukan, dan juga materi tentang teknik pengawetan makanan dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, Ibu mau tanya dulu ke kalian, ada yang tahu ini apa? Kelihatan nggak? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali ini adalah jeruk. Cuma masalahnya, ibu punya jeruk, satu jeruk. Begitu mau ibu makan, jeruknya udah busuk. Bukan busuk sih, kisut ya. Jadi nggak bisa dimakan. Ada yang tahu ini kenapa? Ya, ini udah kisut. Ya benar. Kisut tapi karena apa? Ada yang tahu? Kisut karena dia sudah mengalami yang namanya proses respirasi dan proses transpirasi. Respirasi itu adalah proses pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup seperti pada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian transpirasi itu adalah proses penguapan. Ya, kalau manusia itu proses transpirasinya gimana? Dia berkeringat. Nah, kalau pada tanaman ya seperti buah jeruk ini proses transpirasinya seperti apa? Kalau misalkan kamu taruh dia di udara yang panas atau udara yang lembab, dia biasanya akan keluar cairan ya, kayak keringat kalau pada manusia. Nah, itu terjadinya proses transpirasi. Nah, dia jeruk ini harus diberi perlakuan tertentu agar jeruk ini bisa awet dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, untuk mengawetkan itu, bagaimana caranya biar jeruk ini bisa awet dan bertahan lama? Itu yang akan kita pelajari dalam materi kali ini, ya, dalam pertemuan kali ini. Tapi sebelum mengetahui atau mempelajari bagaimana teknik yang tepat untuk mengawetkan si jeruk biar tahan lama, kita akan cari tahu dulu mengenai pengertian dan tujuan dari pengawetan. Oke, pengawetan. Apa sih yang dimaksud dengan pengawetan? Pengawetan itu adalah usaha untuk memperpanjang umur simpan dan konsumsi dari produk-produk makanan hewani maupun nabati. Nah, tadi kan Ibu punya jeruk. Jeruknya itu tidak tahan lama sehingga tidak bisa dimakan, tidak bisa dikonsumsi ya. Kalau kalian memperlakukan si jeruk dengan beberapa teknik pengawetan, si jeruk ini akan bisa disimpan dalam waktu yang sama, yang lama, sehingga bisa dikonsumsi.
gitu ya. Jadi pengawetan itu tadi pengertiannya adalah usaha untuk memperpanjang umur simpan dan konsumsi dari produk-produk makanan hewani maupun nabati. Nah, tujuan dari pengawetan itu apa? Ada yang tahu? Ya, tujuan dari pengawetan itu terutama untuk bahan pangan, selain untuk memperpanjang umur simpan, juga untuk mempertahankan warna, bau, rasa, aroma, dan kualitas. Ya, kalau misalnya kamu pernah melihat jeruk kan bisa tahu ya warnanya seperti apa, baunya kayak gimana, rasanya, aromanya, sama kualitasnya. Kalau jeruk yang segar, ya warnanya itu kan pasti dia cerah, tidak kisut seperti ini. Ibu mau nunjukin tapi nggak bisa ya. Mau nunjukin dari dekat tapi nggak bisa. Ya, dia tidak kisut ya. Sehingga kalau jeruk-jeruk yang awet, yang masih bagus, yang masih fresh, dia tidak kisut seperti ini. Tandanya kisut dia sudah mengkeret-keret kayak kulit kita keriput gitu ya, kulit nenek-nenek atau kakek-kakek yang keriput. Kemudian dari rasanya kalau misalnya kamu buka, kamu cicipin juga itu udah rasanya udah nggak enak, udah nggak manis. Jadi udah kayak pahit-pahit gitu. Ya, kemudian kualitasnya juga udah buruk ya, di ini kering banget, untuk Ibu pegang itu sangat kering ya, dari warnanya juga jelek ya. Jadi tujuan dari pengawetan itu, selain untuk memperpanjang umur simpan, dia juga dapat mempertahankan warna, bau, rasa, aroma, dan kualitas. Ambil contoh lagi selain jeruk ada apa? Misalnya ikan. Ikan, pernah beli ikan ya, kemudian kamu simpan. Kalau misalkan kamu atau ibunya pernah beli ikan terus ditaruh gitu aja, terus lupa ditinggal arisan, begitu balik apa yang terjadi? Otomatis ikan yang tadinya baunya amis jadi lebih amis lagi, aromanya lebih gak enak, aroma busuk. Kemudian mulai keluar air, lama-lama berlendir. Kemudian warna ikannya yang tadinya cerah, ya, merona, merah merona seperti pipi ibu, ya, tiba-tiba dia jadi pucat, ya, pucat seperti orang kedinginan. Ya, atau bisa dilihat dari matanya juga jadi putih gitu. Dari baunya sudah aromanya sudah meningkat ya, bau nggak enak. Kemudian dari warnanya juga pucat dari si ikannya. Kemudian kalau dipencet, dipencet, biasanya kalau ikan-ikan yang segar, kalau misalnya kamu pencet, dia kenyal-kenyal. Kenyal, seperti kulit kalau kamu pencet-pencet itu kenyal, balik lagi membel. Tapi kalau ikan, kalau dipencet dia langsung hancur ya kulitnya langsung mengelupas. Seperti itu ya. Sehingga perlu dilakukan suatu perlakuan untuk membuat ikan atau bahan pangan ini awet. Ya. Oke, pengawetan juga dapat meningkatkan daya jual atau beli dan kegunaan makanan karena masa simpannya yang lama. Nah, kalau si jeruk ini dia lebih awet, terus misalnya ibu beli atau panen jeruk ya, panen jeruk terus ibu jual. Kalau misalkan eh, jeruk yang ibu jual itu nggak laku-laku dalam waktu 1 bulan, terus tiba-tiba dia sudah kisut seperti ini, kan ibu nggak bisa ngejual si jeruk kalau bentuknya sudah kisut seperti ini, udah nggak awet seperti ini. Otomatis ibu akan mengalami kerugian. Tapi kalau si jeruk ini bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama, misalnya bisa disimpan dalam waktu 2 tahun, kan ibu nggak masalah. Akhirnya walaupun ibu dagang hasil panen ibu selama 1 tahun gak laku-laku, ibu masih bisa menyimpan si jeruk. Jadi dia apa namanya tidak membuat ibu jadi rugi atau pedagang jadi rugi, ya. Jadi kemudian kalau misalnya dia lebih awet juga, otomatis tingkat apa ya daya jualnya ya jadi lebih banyak gitu ya. Oke, lanjut. Oke, faktor apa aja sih yang membuat si jeruk atau bahan pangan itu seperti bahan pangan hewani dan tumbuhan itu mengalami pembusukan? Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahan pangan ini mengalami proses pembusukan, yaitu ada faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik adalah faktor yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan faktor abiotik
adalah faktor yang berasal dari benda mati atau dari lingkungan. Kemudian ada faktor yang ketiga adalah karena faktor manusia. Ya, kita cari tahu dulu faktor-faktor apa sih yang membuat si jeruk atau si bahan pangan ini mengalami proses pembusukan. Ya, pertama faktor biotik. Faktor biotik itu dibagi menjadi karena adanya proses metabolisme. Apa sih proses metabolisme? Proses metabolisme merupakan proses kerja enzim yang terjadi di dalam jaringan bahan makanan. Enzim tersebut kemudian bereaksi dengan kandungan-kandungan makanan seperti vitamin, protein, dan lain-lain. Sehingga menyebabkan pembusukan pada buah-buahan dan sayuran, kemudian menyebabkan perubahan otolitik pada daging dan ikan, serta juga perkecambahan pada biji-bijian. Ambil contoh ya, menyebabkan pembusukan pada buah-buahan dan sayuran. Nah, di sini ada contoh buah apel dan buah pisang. Kelihatan ya, buah apel dan buah pisang. Nah, terjadilah kenapa sih apel dan si pisang ini ada yang tampilannya bagus, ada yang warnanya sudah hitam-hitam. Hitam-hitam ini terjadi, ini namanya proses browning ya. Apa sih proses browning? Proses di mana bertemunya si bahan makanan ini dengan oksigen, sehingga terjadilah proses oksidasi yang menyebabkan terjadinya browning atau warna coklat pada buah. Buah-buah apa aja kira-kira yang mengalami proses oksidasi atau proses pembrowningan? Ya, atau proses yang kalau misalnya kamu buka, kamu kupas begitu aja dia langsung coklat, ada apa aja? Oke, di contoh itu ada apel, kemudian ada pisang ya. Jadi kalau kamu buka nggak lama dari situ, beberapa detik kemudian itu warnanya sudah berubah jadi coklat ya, karena sudah terjadi proses oksidasi, di mana bertemunya oksigen dengan proses kerja enzim pada bahan makanan gitu ya. Terus ada apa lagi? Pada kentang, ya kentang juga mengalami proses oksidasi dan mengalami proses browning, gitu ya. Kemudian proses otolitik ya pada daging dan ikan ya. Tadi Ibu bilang kalau si ikan itu tadi kalau misalnya kamu pencet itu dia membel, tapi kalau misalnya dia sudah lama sudah hampir busuk, dia saat kamu pencet dia akan langsung hancur gitu atau terjadi perubahan warna. Misalnya, tadinya daging warnanya merah merona gitu, tiba-tiba makin lama terkena, reaksi proses kerja enzim, akhirnya warnanya jadi pucat gitu. Kemudian perkecambahan pada biji-bijian, mungkin pernah lihat kacang tanah atau misalnya kacang hijau, kalau misalnya lama-lama disimpan dia atau misalnya terkena air, ya lama-lama dia akan berkecambah jadi kayak toge gitu ya, muncul ekor-ekornya gitu ya. Itu faktor biotik eh, pada akibat proses metabolisme. Kemudian masuk ke kerja mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa sih? Mikroorganisme dari dua kata ya, mikro dan organisme. Mikro itu adalah ukuran yang sangat kecil, organisme itu adalah apa ya, makhluk hidup yang ukurannya kecil gitu ya. Atau jadi pengertiannya adalah organisme pengurai yang berukuran kecil yang dapat membusukkan makanan. Itu adalah mikroorganisme. Contohnya ada apa aja untuk mikroorganisme? Contohnya itu ada bakteri, kapang, sama jamur. Bahan pangan dapat tercemar mikroorganisme yang merugikan dari berbagai sumber, di antaranya tempat penyimpanan yang kotor dan suhu yang lembab. Ya, oke. Di sini ada contoh dari bahan makanan yang terkena jamur, kemudian yang busuk akibat proses diberikan ragi, dan yang busuk akibat terkena bakteri. Kita lihat ciri-cirinya. Untuk jamur, bahan makanan yang dihinggapi jamur atau terinfeksi jamur, itu ciri-cirinya adalah dia memiliki hifa di bagian tubuhnya. Hifa itu kayak serabut-serabut ya, atau serat-serat atau kapas istilahnya. Ya, itu pada jamur. Kalau pada bakteri, ciri
berikutnya adalah si bahan makanan itu akan berlendir dan bau. Kalau terkena jamur, dia hanya ada kayak serabut-serabut kapas gitu, tapi dia tidak, apa ya, tidak ada lendir-lendirnya ya, tetap kering, tapi kayak ada kapas-kapasnya, itu jamur. Ya, bahan makanannya terkena jamur atau dihinggapi jamur. Kalau yang bakteri, ciri-cirinya adalah si bahan makanan itu berlendir, ada lendir-lendirnya dan dia berbau. Nah, kalau ragi seperti apa? Ciri-cirinya adalah biasanya dia akan mengalami proses panas. Terjadi proses panas, kemudian apa namanya? Baunya juga beraroma seperti alkohol gitu ya, makin lama makin seperti alkohol. Itu akibat apa namanya? Bahan makanan yang dihinggapi atau diberikan ragi. Jadi, contohnya apa tuh yang diberikan ragi? Ada tape, ada tempe. Jadi kalau misalnya kamu pegang saat dia terjadi proses fermentasi, saat diberikan ragi, itu bahan makanannya itu akan panas. Ya, itu adalah ciri-ciri bahan makanan yang dihinggapi ragi atau kapang. Oke, kemudian faktor biotik berikutnya adalah karena si bahan makanan itu digerogoti oleh tikus atau hewan pengerat lainnya. Ya, jadi si tikus atau hewan pengerat itu akan membawa virus yang menyebabkan si bahan makanan itu menjadi busuk. Ya, kita evaluasi lagi. Jadi bahan makanan faktor-faktor yang menyebabkan pembusukan pada bahan makanan itu yang pertama, karena faktor biotik, ya. Faktor biotik itu, contohnya apa? Karena proses metabolisme, ya misalnya dia terkena sama oksigen, akhirnya terjadilah reaksi enzim, terjadilah browning, terjadilah reaksi oksidasi. Kemudian yang kedua, karena, kerja mikroorganisme seperti, apa namanya, jamur, ragi, dan juga bakteri. Kemudian faktor yang menyebabkan berikutnya dari faktor biotik yang menyebabkan pembusukan berikutnya adalah karena si bahan makanan itu digerogoti oleh tikus atau hewan pengerat lainnya atau kayak lalat ya, lalat kan membawa sumber penyakit. Itu akan menyebabkan makanan yang dihinggapinya itu akan mudah busuk. Oke, berikutnya faktor biotik. Kalau tadi ada faktor tadi ada faktor biotik yang menyebabkan makanan jadi busuk. Nah, ini ada faktor abiotik. Faktor abiotik apa sih yang membuat makanan itu jadi cepat busuk? Yang pertama itu ada suhu, ya. Kemudian yang kedua ada kelembaban. Nah, suhu dan kelembaban yang berlebihan dan tidak dapat dikendalikan dapat menyebabkan sumburnya pertumbuhan jamur. Jamur merupakan salah satu mikroorganisme pengurai yang dapat membusukkan suatu makanan. Selain jamur, mikroorganisme lain yang dapat mempercepat proses pembusukan adalah ragi dan bakteri. Ya, jadi ini sebenarnya saling berkesinambungan ya. Karena suhu dan kelembaban yang sangat berlebihan, akhirnya mengundang si faktor biotik tadi. Faktor biotiknya itu berupa apa? Misalnya datangnya si mikroorganisme seperti jamur, bakteri maupun ragi yang akhirnya menyebabkan si makanan itu jadi cepat busuk ya. Kemudian faktor apa lagi selain faktor biotik dan abiotik yang membuat bahan makanan menjadi cepat busuk itu adalah faktor manusia ya, faktor kelalaian manusia. Misalnya gimana faktor kelalaian manusia? Saat makanan itu dipindahkan atau saat bahan makanan itu dipindahkan, itu biasanya mungkin dia tidak sengaja jatuh lalu terbentur. Nah, saat si bahan makanan itu jatuh atau terbentur, itu akan si bahan makanan itu akan mengalami yang namanya kerusakan ya, faktor fisik. Nah, saat terbentur, misalnya si jeruk ini ya, jeruk jatuh tadinya bagus bentuknya tiba-tiba jadi bopeng atau pecah ya, walaupun pecahnya mungkin nggak begitu kelihatan, ada retakan ya, tapi kalau misalkan suhu dan lingkungannya saat itu sangat tinggi, kelembabannya sangat tinggi, itu akan mengundang bakteri atau virus atau jamur masuk ke retakan dari bahan makanan yang tadi jatuh gitu. Memang tidak terlihat, tapi lama-kelamaan saat si bakteri atau ragi atau jamur tadi berkembang biak, itu lama-kelamaan akan membuat si bahan makanan menjadi busuk. Ya, itu karena faktor kelalaian manusia. Kemudian faktor penyimpanan makanan yang kurang baik.
Ambil contoh ya, apa ya, misalnya stroberi ya, ibu punya stroberi terus ibu geletakin gitu aja di luar gitu, nggak ibu masukin kulkas. Stroberi itu kan memang bahannya sangat ini ya, lembek, lunak gitu. Karena dia lunak, mungkin terbentur-bentur saat ibu geletakin di luar atau mungkin saat itu suhu dan kelembabannya sangat tinggi, akhirnya menyebabkan terjadinya proses respirasi pada si stroberi tadi. Saat terjadi proses respirasi, dia akan keringetan nih. Saat keringetan, lembab, itu bakteri akan sangat suka datang ke stroberi tadi. Sehingga menyebabkan si stroberi jadi cepat busuk. Tapi kalau misalnya ibu menyimpan si stroberinya itu dalam wadah yang tertutup rapat, lalu ibu masukkan ke udara yang rendah, yang suhu dan kelembabannya terjaga, misalnya ke dalam kulkas, itu si stroberinya akan lebih tahan lama dibandingkan kalau ibu geletakin gitu aja gitu ya. Jadi faktor yang menyebabkan makanan cepat busuk yang ketiga adalah karena faktor kelalaian manusia. Misalnya penyimpanan makanannya yang nggak baik, kemudian rusak saat pengangkutan. Ya, oke kita evaluasi lagi. Ada 3 penyebab faktor yang menyebabkan makanan itu jadi cepat busuk. Itu ada apa aja? Ada faktor biotik, faktor abiotik, dan faktor kelalaian manusia. Ya, faktor biotik itu tadi ada reaksi kerja enzim ya ya sama kerja mikroorganisme dan karena digrogoti atau dihinggapi oleh hewan pengerat atau lalat ya. Kemudian faktor biotik itu karena faktor suhu dan lingkungan yang akhirnya nanti merembet-rembet mengundang jamur bakteri ini mikroorganisme ya. Dan yang terakhir itu faktor kelalaian manusia, entah rusak karena pengangkutan atau karena menyimpan makanannya tidak terlalu bagus ya. Oke. Kita lanjut masuk ke teknik pengolahan untuk mengawetkan makanan dari bahan pangan nabati dan hewani. Gimana sih caranya biar bahan makanan kita itu tetap awet, tetap dapat disimpan dalam waktu yang lama nih? Contohnya jeruk ibu. Gimana caranya biar si jeruk ibu kalau misal next time kalau ibu beli jeruk lagi, itu ibu bisa nyimpennya dalam waktu yang lama ya. Gimana caranya? Oke, untuk teknik pengolahan itu ada beberapa teknik ya. Ada pengawetan secara fisik, kemudian ada pengawetan secara biokimia. Ya, pengawetan secara fisik itu dibagi menjadi pengawetan dengan metode pengeringan, kemudian dengan teknik pengawetan suhu rendah, kemudian dengan pengemasan, dan yang terakhir dengan pembuatan tepung. Nanti Ibu bahas satu-satu ya. Kemudian ada pengawetan secara biokimia, itu dengan cara pengasinan, kemudian dengan cara pemanisan, dan dengan cara penambahan bahan pengawet lain. Oke, kita bahas pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik, di sini ada contohnya pengeringan. Apa sih pengeringan itu? Pengeringan itu dilakukan dengan cara eh, bisa jadi menjemur atau memasukkannya ke dalam oven ya. Intinya pengeringan itu tujuannya untuk mengurangi kadar air yang ada pada bahan pangan. Kenapa kadar air dalam bahan pangan itu harus dikurangi? Karena makin banyak kadar air dalam suatu bahan pangan, itu akan membuat si bahan pangan tadi cepat busuk. Kenapa kok bisa cepat busuk? Ya, karena balik-balik lagi ke bakteri ya. Bakteri, jamur, virus itu sangat suka dengan air ya. Makin banyak air, makin mengundang banyak mikroorganisme. Sehingga salah satu cara untuk membuat bahan makanan itu tetap awet adalah dengan cara mengurangi kadar air yang dimiliki oleh si bahan pangan tersebut, yaitu dengan cara pengeringan. Ya, pengeringan bisa dilakukan dengan apa tadi? Dengan cara dijemur, dimasukkan ke oven, kemudian dikukus, dibakar, diasap, ya. Itu adalah contoh-contoh teknik pengeringan.
Kemudian, pengawetan secara fisik berikutnya ada pengawetan menggunakan suhu rendah. Ya, dengan pengawetan suhu rendah, mikroorganisme itu pertumbuhannya bisa dicegah, ya. Contoh dari pengawetan suhu rendah gimana? Kamu bisa masukin bahan pangannya ke dalam kulkas, bisa masukin bahan pangannya ke dalam freezer gitu, atau bisa diletakkan bersampingan dengan batu es gitu ya. Itu adalah contoh pengawetan suhu rendah ya. Misalnya dilakukan pada apa? Misalnya ikan ya. Saat kamu mungkin melihat pedagang ikan di pasar itu banyak yang memasukkan si ikannya itu diletakkan di atas es, balok es ya. Itu salah satu cara untuk mengawetkan makanan menggunakan suhu rendah. Atau misalkan es krim ya, es krim karena dia produknya dari susu, susu itu kan cepat banget mengundang bakteri ya. Nah, gimana caranya untuk mengawetkan si susu biar bertahan lama? Yaitu dengan dimasukkan ke dalam freezer ya, akhirnya jadilah es susu atau kalau dia sudah diolah sedemikian rupa jadilah dia es krim seperti itu. Oke, kemudian pengawetan secara fisik berikutnya gimana? Dengan diberikan pengemasan yang tepat. Misalnya gimana? Misalnya ibu punya kerupuk, ya kerupuknya itu ibu buka dari plastiknya, ibu makan, ya. Kebetulan ukuran kerupuk segini, baru ibu makan segini setengah, masih sisa segini. Tiba-tiba ibu ngajar, kerupuknya ibu geletakin gitu aja ya, nggak ibu masukin lagi ke dalam plastik. Apa yang terjadi? Kerupuknya melempem kan? Nah, saat si kerupuk melempem itu kan berarti sudah tidak bisa dimakan lagi, udah susah, udah alot. Berarti udah tidak awet. Nah, gimana caranya biar si kerupuk itu tetap awet saat ibu tinggal mengajar? Ya, benar. Dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau di dalam kemasan yang tertutup. Contoh kemasan yang tertutup apa? Misalnya kayak apa namanya? Toples atau ke plastik gitu ya. Nah, itu adalah cara untuk mengawetkan makanan ya dari segi pengemasan. Atau bisa juga misalnya kayak ikan, terlalu banyak ikan di laut. Dikeringin sudah orang udah bosan ya, diasinin jadi ikan asin orang udah bosan. Terus gimana lagi si ikannya masih tetap banyak nih, setelah ditangkap masih banyak banget dan tidak habis terjual. Kamu bisa melakukan pengemasan dengan cara dikalengkan. Akhirnya jadilah ikan sarden gitu ya. Itu adalah teknik pengawetan yang menggunakan teknik pengemasan. Oke. Kemudian pembuatan tepung. Pengawetan secara fisik berikutnya adalah pembuatan tepung. Contohnya apa? Misalnya jagung ya. Jagung dikeringkan jadilah tepung maizena. Singkong dikeringkan dijadikanlah tepung tapioka. Padi dikeringkan jadilah tepung beras. Kemudian kacang hijau dikeringkan jadilah tepung kacang hijau dan seterusnya ya. Itu adalah teknik pengawetan secara fisik dengan cara mengolahnya menjadi tepung. Oke, berikutnya yang teknik pengolahan untuk mengawetkan makanan yaitu dilakukan secara biokimia, yaitu menambahkan bahan-bahan alami dan juga bahan-bahan kimia, ya. Contohnya apa? Misalnya pengasinan, ya. Pengasinan, pengasinan adalah dengan cara memberikan atau menambahkan apa? Ya, menambahkan garam ke dalam bahan makanan. Misalnya pada apa? Ya, pada ikan asin misalnya atau telur asin gitu. Ya, itu adalah teknik pengasinan dengan cara memberikan tambahan garam pada bahan makanan. Contohnya ada telur asin dan ikan asin. Kemudian ada pemanisan. Pemanisan itu ya dengan cara menambahkan gula ke dalam bahan makanan. Ya, contohnya ada apa? Ada selai, kemudian ada manisan. Ya, itu adalah contoh dari pemanisan. Pemanisan adalah teknik pengawetan dengan cara memberikan tambahan gula ke bahan makanan yang akan diawetkan. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada penambahan bahan pengawet lain. Bahan pengawet lain misalnya ada apa? Ada asam sitrat. Asam sitrat kamu tahu? Asam sitrat itu kalau misalnya kamu pernah bikin Nutrijel ya, maaf nih menyebutkan merek ya, biar gampang mengingat atau gampang membayangkan.
Kalau pernah melihat membuat Nutrijel, itu kan ada apa namanya? Apa sih, wadah kecil ya, saset kecil yang warna putih, ya itu tulisannya citric acid ya atau asam sitrat. Nah itu tujuannya selain membuat si Nutrigelnya itu jadi lebih segar karena rasa asam dari si citric acid itu, dia juga bisa membuat si puding si gelnya itu, si jelinya itu, Nutrigelnya itu menjadi lebih awet. Ya, itu adalah contoh penambahan bahan pengawet. Atau misalkan cuka. Cuka diberikan pada apa? Misalnya kamu mau bikin apa namanya? Mau bikin acar. Ya, ada kamu di rumah punya timun, punya wortel, pengen diawetin biar bisa dimakan dalam waktu yang lama. Ya udah, tinggal kasih garam, sedikit gula, dikasihin cuka. Masukinlah si timun dan wortel. Nah, akhirnya dia jadi awet gitu. Itu namanya acar seperti itu. Ya, itu adalah contoh dari pengawetan secara biokimia dengan teknik penambahan bahan pengawet. Oke, kalau sampai sini, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh tanya di kolom komentar atau boleh japri ibu langsung ya. Next. Nah, ada permasalahan di sini ya. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama, Indonesia itu kan terkenal banget dengan yang namanya apa ya? Iklim apa namanya? Negara Katulistiwa. Kemudian negara yang memang tanahnya itu subur banget ya. Sehingga banyak aneka macam atau beraneka ragam tanaman yang tumbuh dengan subur di Indonesia. Kenapa bisa tumbuh dengan subur? Karena memang iklim yang ada di Indonesia itu hanya ada dua ya, hanya ada musim panas, ada musim penghujan gitu, sehingga ya memang tanaman yang ada di Indonesia itu tidak terlalu butuh beradaptasi untuk bisa tumbuh. Gitu. Nah, tapi saking suburnya ada beberapa tanaman yang akhirnya tumbuh secara berbarengan gitu, yang biasa kita sebut sebagai panen raya. Ya, kalau misalnya sekarang lagi panen raya mangga, mungkin beberapa waktu yang lalu sempat panen raya durian atau pernah lagi panen raya jeruk lagi ya. Jeruk biasanya panen rayanya di bulan Desember, Juni Desember biasanya ya. Kemudian panen raya rambutan di bulan Desember biasanya, durian di bulan Desember. Kemudian ada panen raya alpukat, ada mangga. Kalau mangga dulu semusim sekali, kalau sekarang setahun bisa nyampe 3 kali kita nemukan musim mangga gitu ya. Nah, eh, di saat musim panen raya ini yang menjadi masalah adalah harga-harga tanaman tersebut di saat musim panen raya itu jatuh, benar-benar jatuh. Yang tadinya kalau misalnya tidak panen raya kamu beli mangga sekilo bisa 35.000, tapi saat musim panen raya itu mangga sekilo paling 15.000 paling mahal. Nah, permasalahannya adalah ini akan menyebabkan si petani-petani tersebut mengalami kerugian ya, karena memang kalau misal saat itu si mangga tidak dijual habis saat itu, dia akan mengalami proses pembusukan. Ya, kenapa bisa mengalami proses pembusukan? Karena mangga itu adalah tanaman hortikultura, di mana tanaman hortikultura itu kadar airnya itu sangat tinggi sehingga gampang busuk. Ya, tanaman yang memiliki kadar air tadi ibu bilang gampang dimasuki mikroorganisme ya, sehingga gampang busuk. Nah, yang perlu kalian pikirkan di sini adalah bagaimana caranya agar saat panen raya terjadi, petani tetap bisa mendapatkan keuntungan maksimal gitu, tetap bisa menjual tanamannya, menjual hasil panennya, tapi dengan harga yang maksimal, sama seperti musim-musim yang tidak panen raya gitu. Bagaimana caranya? Apakah harus dilakukan pengawetan untuk memperpanjang umur simpannya? Kalau toh memang harus dilakukan pengawetan untuk memperpanjang umur simpan, pengawetan yang seperti apa atau teknik pengawetan yang seperti apa yang harus dilakukan eh, oleh si petani atau si pedagang agar produk yang dijualnya itu tidak busuk gitu. Karena ini kejar-kejaran dengan waktu.
ya. Mangga paling seminggu juga dia sudah kisut seperti jeruk ibu ya. Paling maksimal 2 minggu disimpan begitu aja dia akan busuk. Bukan busuk, kisut lalu lama-lama dia akan busuk. Nah, gimana caranya biar si mangga ini tetap bisa dinikmati walaupun tidak di saat panen raya gitu ya. Otomatis kalau misalnya kamu bisa menikmati rasa makanan-makanan yang tidak ada di saat panen raya, di saat dia lagi langka-langkanya, itu kan kamu bisa menjual si produknya dengan harga yang lebih tinggi kan, otomatis seperti itu. Ya, jadi silakan dipikirkan masalah itu ya. Itu akan menjadi tugas kalian. Ya, untuk tugas nanti akan Ibu bahas setelah materi ini ya. Kemudian permasalahan yang kedua. Nah, eh kita itu kan masih sedang dalam masa PPKM ya, karena masa pandemi jadi diharuskan kita PPKM, tidak boleh sering keluar dari rumah. Intinya tetap stay, apa namanya, tetap berada di rumah biar lebih aman gitu ya. Nah, saat kita sedang berada di dalam rumah, eee, untuk memenuhi kebutuhan pangan kita kan biasanya ibunya itu mau nggak mau harus pergi ke tukang sayur atau belanja ke pasar gitu. Tapi kan untuk selalu pergi ke tukang sayur atau pasar setiap hari itu kan sangat mengkhawatirkan karena takutnya tertular oleh virus yang sedang mewabah. Nah, biasanya ibu-ibu kalian atau eh, ibu-ibu rumah tangga itu biasanya langsung membeli bahan pangan seperti sayur atau daging-dagingan itu dalam jumlah yang banyak lalu disimpan di dalam rumah. Nah, permasalahannya tidak semua ibu rumah tangga itu bisa tahu cara untuk mengawetkan bahan makanan yang sudah dibeli dalam jumlah banyak tadi di dalam rumah. Nah, mungkin kalian bisa pikirkan bagaimana sih cara menyimpan bahan makanan yang sudah terlanjur dibeli oleh ibu rumah tangga tadi agar bisa disimpan dalam waktu yang lama. Sehingga kan kalau udah beli sayuran dalam jumlah yang banyak, bisa disimpan dalam waktu yang lama kan jadi nggak perlu keluar rumah sering-sering kan. Kalau bisa sebulan sekali keluar rumah ya lebih alhamdulillah karena jadi nggak terlalu khawatir dengan untuk tertular virus itu tidak terlalu khawatir. Jadi untuk permasalahan yang kedua, silakan kalian pikirkan kira-kira bagaimana sih cara untuk menyimpan bahan makanan yang sudah dibeli oleh ibu-ibu rumah tangga itu tadi agar bisa dinikmati dalam waktu yang lama ya. Ingat, dalam waktu yang lama, jangan bilang, "Bu, udah kalau beli banyak makan aja saat itu habis." Jangan seperti itu ya. Jadi tolong dipikirkan, silakan didiskusikan. Kemudian ada lagi permasalahan yang ketiga ya. Ada lagi permasalahan yang ketiga. Nah, akhir-akhir ini di masa-masa PPKM Ibu sering banget nonton YouTube gitu ya. Nonton-nonton YouTube yang memang seperti TKW yang tinggal di luar negeri atau ibu rumah tangga yang tinggal di luar negeri gitu. Nah, dari cerita-cerita mereka itu memang mengatakan bahwa agak susah ya membeli bahan makanan khas Indonesia atau makanan khas daerah yang ada di Indonesia itu susah. Kalaupun gampang harganya mahal banget gitu. Akhirnya mereka melampiaskannya saat datang ke Indonesia, mereka makan itu sepuas-puasnya. Tapi kan tetap ada rasa keinginan untuk membawa bahan makanan yang ada di Indonesia itu untuk dibawa lagi ke negara tempat dia tinggal saat itu gitu. Nah, permasalahannya beberapa bahan makanan yang memang mereka beli saat ada di Indonesia lalu ingin dibawa ke luar negeri itu tidak semuanya awet ya. Misalnya si A itu pengen banget dia bakso ya makan bakso di luar negeri susah ngedapetinnya. Akhirnya pas datang ke Indonesia pengen banget bawa bakso gelundungan-gelundungan gitu. Tapi mau bawa ke luar negeri itu susah ya karena daya simpannya tidak terlalu lama. Gimana caranya biar bisa lama? Atau misalkan dia pengen banget nih makan yang namanya gudeg ya pengen banget makan gudeg saat di Jogja saat pergi ke Jogja dia beli gudeg banyak tapi saat mau dibawa ke luar negeri itu baru sehari perjalanan sudah basi. Nah, gimana sih caranya biar makanan-makanan lokal Indonesia itu bisa tetap awet
sehingga bisa dibawa ke luar negeri dan bisa disimpan di sana dalam waktu yang lama. Kan otomatis kalau misalnya kalian bisa menemukan solusi dari masalah-masalah ini, itu bisa membuat kalian apa ya istilahnya ya, bisa membuka peluang usaha untuk melakukan suatu usaha pengawetan makanan. Ya, kalau misalnya kamu punya usaha makanan khas dalam negeri, kamu bisa mengawetkannya, lalu kamu jual ke luar negeri, itu kan bisa jadi profit yang menguntungkan banget. Ya, jadi silakan dipikirkan itu, silakan didiskusikan. Tapi nanti diskusi nanti ya, Ibu jelasin dulu tentang diskusinya. Oke, ini tadi permasalahan yang udah Ibu sebutkan. Oke, ya. Dari permasalahan tadi, di sini ada tugas buat kalian, ya. Tugasnya nanti silakan dikumpulkan di Smart School. Tugasnya apa sih? Jadi silakan kalian buat 3 kelompok. Satu kelas silakan buat 3 kelompok, ya. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Yang pertama, yang didiskusikan apa sih? Pertama, sebutkan satu produk pertanian khas daerah. Ini untuk kelompok 1 ya. Nanti silakan nanti begitu kalian sudah membuat 3 kelompok, tulis nama kelompok kalian di WA group ya. Tulis nama kalian di WA group. Misalnya kelompok 1 namanya siapa, kelompok 2 namanya siapa, kelompok 3 namanya siapa. Ketua kelas pastikan semua anggota kelompoknya itu semua anggota dari kelasnya mendapatkan kelompok ya. Kalau sudah, nanti tugas dari kelompok 1 membahas tentang apa? Kelompok 1 tugasnya adalah membahas yang pertama. Silakan kalian cari dulu satu produk pertanian khas daerah yang selalu mengalami panen raya dan tidak awet. Tadi kan Ibu ngasih contoh mangga ya, berarti kalian cari contoh yang lain ya. Satu produk pertanian khas daerah yang selalu mengalami panen raya dan tidak awet. Itu apa? Ya, jangan bilang jengkol ya, karena jengkol itu yang menurut Ibu itu dia awet ya. Tapi carilah produk-produk pertanian khas daerah yang selalu memiliki panen raya dan dia tidak awet. Silakan tentukan satu. Kemudian tentukan lagi, diskusikan lagi dengan teman kelompoknya alasan kenapa produk tersebut tidak awet. Kalau sudah, teknik pengolahan diskusikan lagi ke teman-temannya, teknik pengolahan apa aja yang menurut kalian tepat dilakukan untuk membuat produk tersebut awet. Ya, ambil contoh tadi kan nomor 1 Ibu pilihnya mangga. Ya, kenapa mangga tidak awet? Karena mangga itu adalah produk hortikultura yang memiliki kadar air tinggi. Nah, biasanya bahan pangan yang memiliki kadar air tinggi itu gampang dimasuki mikroorganisme sehingga gampang busuk atau tidak awet. Itu alasannya. Teknik pengolahan apa aja yang tepat dilakukan untuk membuat produk tersebut awet? Mangga. Oke, tadi kan untuk teknik pengolahan kan ada teknik pengolahan secara fisik dan ada secara biokimia. Yang fisik itu kan ada apa namanya pengeringan, kemudian ada suhu rendah, gitu kan. Kemudian yang biokimia ada penggaraman, ada pengasinan, ada tambahan bahan makanan lain. Gitu. Nah, pilih salah satu. Atau kalau misalnya kalian mau memasukkan semua, silakan. Untuk mangga, Ibu lihat di sini. Kalau misalkan Ibu pakai teknik pengeringan, oke, Ibu nggak mau dipakai teknik pengeringan, ditambah pemanisan. Pengeringan ditambah pemanisan. Terus jadinya apa? Jadinya adalah manisan mangga. Ya, manisan mangga. Tapi kalau manisan mangga yang biasanya itu kan direndam sama garam ya, jadi manisan yang Cirebon gitu. Nah, tapi Ibu maunya si manisannya itu kering. Jadi seperti keripik apel tapi dia basah dan manis gitu. Nah, Ibu maunya yang seperti itu. Itu teknik pengawetannya. Tahapannya gimana? Kita masuk ke nomor 4 ya. Bagaimana tahapan proses pengolahan untuk mengawetkan makanan tersebut?
Nah, untuk mengawetkan makanan tersebut, caranya gimana? Mangganya ibu cuci, habis itu mangganya ibu kupas, habis itu mangganya ibu potong-potong, ya, sampai bentuknya sesuai dengan yang ibu inginkan. Misalnya ibu maunya yang panjang-panjang, ya. Kalau sudah, ibu taburkan garam, ya, direndam dulu pakai air garam, ya. Si mangganya itu ibu rendam dulu pakai air garam. Kalau sudah direndam pakai air garam, ibu oven. Jadi deh dia tadi kan saat direndam pakai kok pakai air garam sih? Jadi asinan dong. Direndam pakai air gula ya, jadi manisan. Saat direndam pakai air gula, si mangganya itu kan akan manis ya, akan menyerap manisnya. Saat menyerap manis, oke sudah. Tapi kan kalau misalkan makan tanpa dikeringin, dia akan lengket-lengket gitu kan. Nah, biar saat makannya tidak lengket-lengket dan tetap garing, ibu masukin ke dalam oven ya, jadilah manisan mangga yang crispy gitu, tidak terlalu crispy karena memang kan potongannya tebel-tebel, tapi enak dimakan gitu ya. Kalau dalam gambaran ibu udah seperti itu, enak dimakan ya. Oke, kemudian nomor 5, bahan tambahan apa yang digunakan dalam proses pengolahan makanan awetan tersebut? Nah, itu tadi ibu pakai tambahan gula untuk bahan tambahan makanan ya. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya untuk kelompok 1. Masuk ke kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2, tugas yang pertama, sebutkan satu makanan khas daerah dari bahan pangan nabati atau hewani. Berarti kalian pilih nih, boleh bahan pangan nabati atau bahan pangan hewani. Sebutkan satu makanan khas daerah dari bahan pangan nabati atau hewani. Apa yang tidak awet tapi diminati banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Kemudian nomor 2, berikan alasan kenapa produk tersebut tidak awet. Yang ketiga, teknik pengolahan apa saja yang menurut kalian tepat dilakukan untuk membuat produk tersebut awet. Yang nomor 4, bagaimana tahapan proses pengolahan untuk mengawetkan makanan tersebut. Dan nomor 5, bahan tambahan apa yang digunakan dalam proses pengolahan makanan awetan tersebut. Oke, ibu ambil contoh nih, misalnya, satu makanan khas daerah dari bahan pangan nabati atau hewani. Kalau mau gampang sih, balik-balik lagi ke mangga ya, biar nanti kalian mikir lagi, biar kalian lebih gampang mencari ide-ide yang lainnya. Ibu ambil mangga lagi nih, makanan khas daerah. Tapi kalau mangga enggak, ibu ambil ini aja. Apa namanya? Eh, apa namanya? Cendol. Ya, cendol kan makanan khas daerah ya. Ada dawet ireng. Dawet ireng itu dari Purworejo gitu ya. Karena dia terbuat dari santan, otomatis si bahan pangannya tidak awet. Nah, gimana caranya biar bahan tersebut awet? Oh, alasan kenapa bahan tersebut tidak awet karena dia salah satunya terbuat apa namanya bahan campurannya itu dari santan kelapa. Nah, santan itu gampang basi, jadi dia tidak awet. Itu untuk jawaban nomor 2. Nomor 3, teknik pengolahan apa saja menurut kalian tepat dilakukan untuk membuat produk tersebut awet? Ibu mau pakai teknik pengolahan menggunakan suhu rendah. Ya, jadi ibu bekukan ya, dan juga digabungkan dengan pengemasan. Jadi kalau misalnya kamu beli apa namanya dawet atau cendol tadi biasanya di gelas atau dimasukkan ke plastik, ibu memasukkan dia ke dalam botol ya. Ibu masukin ke dalam botol si cendolnya, lalu ibu masukkan ke freezer gitu, otomatis kan dia jadi beku ya. Saat dia simpan dalam keadaan beku, dia akan awet bisa sampai setahunan gitu. Bagaimana tahapan proses pengolahan? Jadi tadi teknik pengolahannya itu dia pakai pengemasan ya, yang fisik ya, teknik pengolahan fisik, teknik pengawetan fisik sama pengemasan sama menggunakan suhu rendah gitu. Itu yang nomor 3. Kemudian nomor 4, bagaimana tahapan proses pengolahan untuk mengawetkan makanan tersebut? Tahapannya ya udah, si cendolnya sudah dicampur ya antara gula Jawa dengan santan dengan si cendol, dimasukkan ke dalam botol, lalu apa namanya ditutup ya, di sealer ya kalau nggak salah namanya di sealer, udah dimasukkan ke dalam freezer, selesai gitu aja ya. Bisa dikasih label kalau memang mau meningkatkan nilai jual.
Kemudian bahan tambahan apa yang digunakan dalam proses pengolahan makanan awetan tersebut? Pakai gula, ya. Karena pakai gula merah sama pakai gula pasir. Karena gula pasir itu akan membuat si cendolnya menjadi lebih awet, lebih tahan lama. Seperti itu ya untuk kelompok 2. Dan yang terakhir, kelompok 3, sebutkan satu bahan kebutuhan pokok nabati atau hewani. Berarti boleh pilih salah satu ya. Satu bahan kebutuhan pokok, ya, bahan kebutuhan pokok yang biasa dibeli masyarakat tapi tidak tahan lama. Ibu ambil contoh wortel deh, wortel karena ibu suka makan wortel ya, butuh wortel biar peredaran darahnya lancar, biar matanya bagus ya. Alasan kenapa produk tersebut tidak awet? Wortel, karena wortel merupakan produk hortikultura yang kadar airnya tinggi sehingga dia perishable atau mudah rusak. Kadar air tinggi itu mengundang mikroorganisme hingga ke wortel sehingga wortelnya jadi cepat busuk gitu. Oke, kemudian nomor 3, teknik pengolahan apa saja yang menurut kalian tepat dilakukan untuk membuat produk tersebut awet? Teknik pengolahan ya. Ibu mau pakai teknik pengolahan yang menggunakan teknik biokimia. Teknik biokimia itu adalah memberikan tambahan bahan makanan. Bahan makanannya berupa apa? Bahan makanannya berupa cuka. Oke, jadi ibu mau bikin acar wortel. Gitu. Bagaimana nomor 4? Bagaimana tahapan proses pengolahan untuk mengawetkan makanan tersebut? Tahapannya wortel ibu cuci, wortel ibu kupas, wortel ibu serut, ya, atau bisa dipotong-potong panjang gitu ya. Kemudian dikasih gula, garam, sama cuka, sama air, lalu ibu rendam, disimpan di dalam toples, bisa digunakan dalam waktu yang lama gitu. Oke, nomor 5. Bahan tambahan apa yang digunakan dalam proses pengolahan makanan awetan tersebut? Bahan tambahannya tadi udah disebutin ya, ada garam, gula, cuka, air. Ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan komentar di kolom komentar atau bisa japri ibu atau bisa bertanya di WA grup ya. Oke, catatan. Tugas kalian buat hasil diskusi dalam bentuk tabel ya, kemudian masukkan ke dalam PPT. Kemudian yang kedua, presentasikan hasil diskusi Anda di depan kelas, lalu beri tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok lain. Kemudian pindahkan semua hasil diskusi Anda dan hasil diskusi seluruh kelompok ke dalam buku catatan. Kalau sudah, minta tanda tangan orang tua Anda untuk menandakan bahwa kalian telah melakukan tugas dengan baik. Lalu kalau sudah, dokumentasikan hasil pekerjaan Anda yang sudah ditandatangani orang tua ke dalam LMS. Ya, jangan lupa batas waktunya 1 minggu ya. Next. Oke, ini sumber-sumber belajar ya. Ada di Smart School semua. Itu aja materi dari Ibu. Selamat mengerjakan. Semoga materi yang Ibu berikan kali ini bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua ya. Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi karena Ibu hanyalah manusia biasa ya. Yang sempurna itu hanya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.